teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ibnu Mas'ud dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen kelas 2F. Nomor induk mahasiswa 2019 101 603 11 312. Untuk di video kali ini saya akan membahas perdagangan internasional dan neraca pembayaran, kemudian ada cadangan devisa. Tentu teman-teman semuanya sudah tidak asing mendengar kata perdagangan internasional, apa sih neraca pembayaran, dan apa itu cadangan devisa. Oke, langsung saja kalau begitu. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda atau lebih. Itu merupakan pengertian dari perdagangan internasional sendiri. Kemudian ada beberapa bentuk perdagangan internasional, yaitu ada 3 macam bentuk perdagangan internasional. Yang pertama ada perdagangan bilateral, yaitu atau perdagangan antar negara. Contohnya seperti Indonesia mengekspor batu bara ke Malaysia, ke Cina, itu termasuk perdagangan bilateral. Kemudian nomor 2 ada perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Misalnya di kawasan Asia Tenggara sendiri, di benua Eropa sendiri, di Asia sendiri. Nah, contohnya sendiri ada seperti ASEAN, AFTA, dan MEA. Kemudian yang ketiga ada perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Contohnya seperti APEC yang melibatkan perminyakan di seluruh dunia. Oke, setelah itu faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri tidak akan terjadi jika tidak ada faktor yang mendorongnya. Nah, lalu apa saja faktor pendorong tersebut? Faktor pendorong perdagangan internasional adalah ada seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu sudah tidak asing, tentu tidak bisa dipungkiri untuk mendorong suatu perdagangan internasional. Semakin lama semakin maju dan semakin canggih pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada kebebasan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kayak sumber daya alam. Misalnya di benua Eropa tuh kalau di sini kan makanan pokoknya beras, di benua Eropa kan beras tidak dapat tumbuh. Nah, perbedaan kayak sumber daya alam inilah yang mendorong untuk terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang keempat ada keinginan untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, semakin luas jangkauan pasar dimiliki suatu negara, maka tentunya juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara tersebut. Kemudian ada perbedaan iklim dan letak geografis. Perbedaan iklim dan letak geografis juga mendorong perdagangan internasional terjadi. Kemudian ada ekspansi pasar. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Jadi manfaat perdagangan internasional sendiri itu dapat mendatangkan devisa, itu sudah pasti. Jadi bila suatu negara melakukan perdagangan internasional, tentu akan menambah penambahan suatu negara atau mendapatkan devisa. Yang kedua dapat mempererat kerjasama antar negara atau memperbaiki hubungan antar negara. Jadi misalnya negara satu dengan negara dua itu dapat terjalin kerjasama karena ada perdagangan internasional. Yang ketiga, kebutuhan di suatu negara dapat tercukupi. Tentu ini sudah wajar. Kemudian yang keempat ada kegiatan produksi dapat lebih maksimal. Tentu ini juga tidak dapat dipungkiri. Kemudian yang kelima mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu juga tidak dipungkiri untuk menghasilkan manfaat dari perdagangan internasional. Yang keenam, membuka lapangan pekerjaan di suatu negara. Oke, setelah itu jenis-jenis perdagangan internasional. Jika tadi bentuk ada 3 macam perdagangan internasional, kali ini jenis perdagangan internasional sendiri tersebut. Jenis perdagangan internasional sendiri ada berbagai macam. Contohnya seperti 1, ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri dikirim atau dijual ke luar negeri, itu termasuk kegiatan ekspor. Contohnya seperti ketika Indonesia mengekspor minyak mentah ke Amerika atau ke Cina, itu ekspor. Kemudian yang kedua ada impor. Jika tadi ekspor adalah mengirim barang dari dalam negeri untuk luar negeri, kali ini impor adalah kebalikannya. Jadi barang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu impor. Contohnya sendiri ketika Indonesia mendatangkan alat-alat elektronik dari Jepang dan Cina, atau mesin-mesin dari Cina, dari Jepang, itu termasuk impor. Contohnya seperti Toyota itu kan mesinnya dari
dari luar. Nah, HP misalnya HP Xiaomi itu kan juga dari luar, itu impor dari luar. Yang ketiga ada barter. Barter adalah kegiatan menukar barang. Sebelum melakukan barter terlebih dahulu teman-teman harus menentukan nilai suatu barang. Jadi nilai barang yang akan dibarter atau yang ditukar itu mempunyai nilai sepadan. Jadi misalnya nilai barang yang akan dibarter mempunyai nilai sepadan yang akan dibarterkan. Jadi harus imbang gitu. Yang keempat ada konsiansi atau konsumen. Di dalam perdagangan internasional, barang yang akan dijual atau dititipkan ke pasar internasional terlebih dahulu. Jadi konsiansi atau konsumen itu adalah kegiatan semacam menitipkan barang. Nah, itu konsiansi. Kemudian border crossing atau border crossing yaitu perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Misalnya negara Indonesia dan Malaysia kan berbatasan. Nah, kegiatan border crossing sendiri bertujuan untuk memudahkan masyarakatnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya di negara Malaysia itu barang yang dialih tidak ada di negara tersebut, kemudian masyarakatnya membeli barang tersebut di Indonesia, itu termasuk border crossing. Kemudian ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi makro di Indonesia. Selain itu, neraca pembayaran merupakan tolak ukur kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi internasional, terutama yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran utang dan transaksi ekspor impor, serta memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan khususnya yang terkait dengan hasil hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antar penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Nah, neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang serta jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi keuangan. Kemudian definisi neraca pembayaran sendiri yaitu suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Itu termasuk definisi neraca pembayaran. Kemudian ada mekanisme neraca pembayaran. Ada 3 macam mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme harga. Penyesuaiannya melalui perubahan harga atau disebut juga dengan price effect. Kemudian yang kedua ada mekanisme pendapatan. Penyesuaiannya melalui perubahan pendapatan nasional atau disebut juga dengan income effect. Yang ketiga ada mekanisme moneter, yaitu penyesuaiannya melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter atau disebut juga dengan real balance effect. Kemudian transaksi ekonomi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada transaksi debit. Transaksi yang menimbulkan peningkatan kewajiban negara dalam pembayaran kepada negara lain itu masuk transaksi debit. Kemudian yang kedua ada transaksi kredit. Transaksi yang mengakibatkan bertambahnya hak suatu negara untuk menerima pembayaran dari negara lain merupakan transaksi kredit. Kemudian dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Nah, adapun defisit yang dapat terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor. Sedangkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor, posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Jadi neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional atau cadangan devisa tidak berubah dan tidak ada aliran modal atau pinjaman akomodatif. Kemudian defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara dikarenakan oleh komponen berikut. 1. Stok nasional. Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit. Dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus. Nah, jadi intinya adalah jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit. Dan jika terjadi kenaikan stok nasional maka surplus. Itu komponen yang dari stok nasional. Kemudian yang kedua adalah dari pinjaman akomodatif. Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dari defisit. Sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri atau pinjaman otonom tidak mempengaruhi defisit. Begitu. Defisit total adalah defisit
Eh, defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah dengan pinjaman akomodatif. Kemudian selanjutnya adalah ada cadangan valuta asing. Aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaan di antara keduanya disebut dengan neraca keseluruhan. Nilai positif artinya nilai yang masuk melebihi nilai yang keluar dan sebaliknya. Dalam keadaan di mana sebuah negara lebih banyak membayar keluar negeri, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada supply and demand foreign currency. Falas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa falas atau forex market. Kemudian sumber-sumber penawaran atau supply falas tersebut terdiri atas ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas atau forex. Kemudian ada impor modal atau kapital importan dan transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian ada sumber-sumber permintaan dan sumber-sumber permintaan atau demand falas tersebut terdiri atas impor barang dan jasa yang menggunakan falas atau forex, ekspor modal atau kapital ekspor, dan transfer falas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian faktor yang kedua adalah posisi balance of payment atau BOP. BOP atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Dari transaksi BOP di bawah akan dapat diketahui di atas maksud saya apakah posisi monetary account akan menunjukkan BOP surplus atau defisit atau equilibrium. Nah, apabila saldo monetary account memberikan tanda plus atau positif, berarti BOP dalam posisi surplus. Tapi apabila posisi saldo monetary account memberikan tanda min atau negatif, berarti BOP dalam posisi defisit. Kemudian ada cadangan devisa. Cadangan devisa atau foreign exchange reserve adalah simpanan oleh bank sentral atau otoritas moneter. Simpanan ini merupakan aset atau aktiva bank sentral yang tersimpan dalam beberapa atau mata uang cadangan seperti dolar, euro, yen, rupiah, dan masih banyak lagi yang digunakan untuk menjamin atau kewajiban yaitu mata uang lokal yang diterbitkan dan cadangan berbagai bank yang disimpan oleh bank sentral atau pemerintah. Cadangan devisa tidak hanya disimpan dalam bentuk mata uang asing, melainkan dalam bentuk surat-surat berharga ataupun logam mulia, atau disebut juga dengan obligasi, surat-surat berharga. Kemudian pengatur lalu lintas devisa ada di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia berhak untuk mengatur lalu lintas devisa. Kemudian sistem cadangan devisa 1970 menerapkan sistem devisa bebas. Peraturan tentang devisa bebas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Cadangan devisa bertambah apabila berkurang tampak dalam neraca lalu lintas moneter. Nah, lalu sebenarnya fungsi cadangan devisa itu apa? Nah, fungsi cadangan devisa yang pertama adalah untuk mengimpor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal. Fungsi yang kedua adalah melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi, pelayaran, penerbangan, perkayasaan, wisatawan Indonesia, dan sektor jasa, dan masih banyak lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membiayai kantor perwakilan pemerintah Indonesia atau kedutaan di luar negeri. Fungsi yang keempat adalah melunasi hutang luar negeri. Kemudian jenis-jenis cadangan devisa. Yang pertama ada cadangan devisa resmi atau official forex reserve, yaitu cadangan milik negara yang dikelola, dikuasai, dan diurus dan ditata usahakan oleh bank sentral seperti contohnya Bank Indonesia.
Kemudian jenis yang kedua adalah cadangan devisa nasional atau country forex reserve, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional, termasuk Bank Umum Nasional. Seperti itu. Kemudian sumber cadangan devisa sendiri dari dalam negeri, yang pertama sumbernya adalah hasil penjualan ekspor barang maupun jasa, laba dari penanaman modal luar negeri, hasil dari kegiatan pariwisata internasional. Kemudian sumber cadangan devisa dari luar negeri ada pinjaman yang diperoleh dari negara asing, badan-badan internasional, serta swasta asing seperti pinjaman dari IGGI yaitu Intergovernmental Group on Indonesia, kredit dari World Bank dan Asia Development Bank dan supplier, kredit dari perusahaan swasta atau asing. Sumber cadangan devisa luar negeri yang kedua adalah hadiah atau grant dan bantuan dari badan-badan PBB seperti UNDP, UNESCO, dan pemerintah asing. Kemudian yang ketiga, aliran dana dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ya, TKI. Sementara itu, perbandingan cadangan devisa Indonesia dengan beberapa negara ASEAN. Indonesia cadangan devisanya berjumlah 129,2 miliar US dollar dengan jumlah penduduk 267,7 juta jiwa. Rasio devisa per penduduk yaitu 4,83 US dollar. Sementara di Malaysia, cadangan devisanya 100,54 miliar US dollar dengan jumlah penduduk berjumlah 32,6 juta jiwa dengan rasio devisa per penduduk yaitu 3.233 US dollar. Sementara di Filipina, cadangan devisanya 87,8 miliar US dollar. Jumlah penduduknya 105,8 juta jiwa dengan rasio devisa per penduduk yaitu 829 US dollar. Sementara di Thailand, cadangan devisanya 221,0 miliar US dollar. Jumlah penduduknya 67,79 juta jiwa dengan rasio devisa per penduduk sebesar 3.260 US dollar. Sementara di Vietnam, cadangan devisanya 68,8 miliar US dollar dengan jumlah penduduk 97,4 juta jiwa dengan rasio devisa per penduduk 701 US dollar. Nah, data ini saya ambil dari www.wartaikeconomy.id dan CNBC Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah, bisa diperbaiki, mohon dimaafkan. Namanya juga belajar. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.